Tahun baru, pacar baru, apakah memungkinkan buat kamu? Kalau ada, akan aku lihatkan ciri-ciri dia. Jadi simak videoku, pilih kartu tarot kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Selamat tahun baru 2025. Maaf aku baru bisa syuting lagi, tapi semoga di tahun ini kita semua mendapatkan keberkahan, kebahagiaan, dan kelimpahan yang bertubi-tubi. Kalau kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan, namaku Weni, aku seorang tarot reader, dan tema readingku hari ini adalah tahun baru, pacar baru, apakah memungkinkan buat kamu? Nah, kalau memang ada, akan aku lihatkan siapakah orang itu yang datang ini, ciri-cirinya seperti apa, persiapan apa yang bisa kamu lakukan sembari menunggu kehadiran dia. Jadi aku akan pakai metode pilih kartu seperti biasa ya. Jadi di depan kamu sudah ada 3 kartu yang bisa kamu pilih berdasarkan intuisi kamu. Apakah kamu terpanggil untuk kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga? Kalau kamu sudah menentukan pilihanmu, silakan menuju ke timestamp atau chapter. Kita akan ketemu lagi di kartu yang kamu pilih. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, akan aku lihatkan buat kamu di sini apakah akan ada orang baru yang datang di tahun 2025 buat kamu. Dan seperti biasa akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih detail, personal, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang aku mulai aja ya. Untuk tarotnya aku akan simpan dulu kartu ini. Aku akan mulai dari tarotnya dulu. Nine of Pentacles. Oh, ada nih kelihatannya buat kamu yang milih kartu pertama. Ada Ace of Pentacles, Ten of Pentacles. Aku lihat di sini gini. Ada kesempatannya. Dan yes, kemungkinan di tahun ini, maksimal di akhir tahun nanti. Kemungkinannya ya. Dan di sini aku lihat kalian akan berproses. Karena di sini ada 1 dan ini 10. Jadi kayak ada proses yang nanti akan kalian lalui. Dari yang mungkin awalnya di sini bener-bener nggak saling kenal dia itu siapa. Cara pertemuannya bisa macam-macam sih, so far belum kelihatan caranya seperti apa. Tapi kayaknya sih orang baru ya, orang yang bener-bener purely baru banget. Tapi di sini aku rasa akan ada banyak kesamaan antara kamu dan dia. Sama-sama sudah mendewasa, berapapun usia kamu, sama-sama sudah mengerti arti dari komitmen, kesetiaan, saling memaafkan, bekerja sama, kompatibel, punya value yang sama, yang kayak gitu. Jadi di sini benar-benar kemantapan di kamu dan dia, kamunya siap, dianya siap. Jadi aku rasa itu adalah energi yang bagus, terutama kalau kamu sudah menanti-nanti dan sudah memperjuangkan buat healing nih. Kata Kak ini dari kemarin healing, udah healing nih Kak, udah memaafkan, udah lebih baik. Nah, mudah-mudahan 2025 akan menjadi tahun dimana kamu akan bertemu dengan seseorang yang memang secara energi tuh kompatibel sama kamu gitu. Kesiapannya luar biasa sih di sini. Jadi nggak cuma sekedar buat penasaran doang atau buat kenalan doang dan ditinggal, tapi ini bener-bener buat serius sih. Jadi kalau kamu juga di sini menunggu jodoh yang memang diniatkan buat menikah misalnya, mudah-mudahan akan ada energi itu juga. Karena kalau Pentacles pergerakannya memang lambat ya. Pentacles itu pergerakannya paling lambat, hanya saja dia tuh yang paling serius, yang paling mantep lah langkahnya gitu. Dan di sini kalau tadi kan aku bilang persiapan apa aja sih yang bisa kamu lakukan sembari menunggu kehadiran dia. Di sini adalah energi percaya diri kamu, kebebasan kamu untuk menjadi versi terbaik diri kamu tanpa kamu harus dipaksa untuk sama dengan lingkungan kamu. Kayak gitu. Jadi itulah kamu yang baik, yang luar biasa, banyak skill, bakat, compassion, kebaikan hati dan sebagainya. Itu kamu. Dan di sini kalau kamu sedang dalam tahap untuk benar-benar mencintai diri kamu sendiri, merayakan hari-hari kamu, bersyukur dengan segala hal yang sudah kamu lalui, maka teruskan dan pertahankan itu. Karena aku rasa itulah energi yang nanti akan membawa dia kepada kamu atau kamu kepada dia. Atau mungkin nanti kalian akan bertemu di tengah-tengah. Seperti itu. Jadi rasa percaya diri dan penghargaan ke diri sendiri itu yang paling penting karena di sini pentakel semua, jadi pastikan kamunya yang sudah sesiap itu ya. Kemudian poin lainnya the High Priestess. Ini kondisi dimana kamu itu bener-bener sudah bisa menghargai diri kamu, jadi nggak cuma sekedar pede atau mungkin mencintai, tapi bener-bener mengerti sampai batas mana diri kamu lindungi. Jadi di saat kamu sudah punya boundaries, sudah punya batasan-batasan, kamu nggak akan membiarkan orang lain
yang bahkan menjanjikan cinta-cinta kepada kamu untuk menyakiti kamu. Ya nanti namanya pasangan pasti ada saling menyakitinya, udah pasti, makanya harus ada energi memaafkan. Tapi maksudku di sini menyakiti itu yang kayak dia selingkuh atau mungkin dia red flag, toxic dan bener-bener menyakiti kamu gitu loh. Itu kamu sudah nggak bisa membiarkan dan kamu akan enggak, kamu bukan tipe aku, selamat tinggal, seperti itu. Di 2025 aku lihat kamu juga lebih bisa menghargai diri kamu. Jadi kalau dia, siapapun itu yang datang meminta kamu melakukan sesuatu yang mana kamu tahu itu nggak sejalan dengan kata hati kamu, kamu akan berani bilang tidak. Aku tidak mau, aku tidak bisa, aku tidak seia dengan kamu gitu. Jadi seseorang yang lebih cerdas, lebih bijak. Aku rasa mungkin di sini perjalanan kamu sudah membawa kamu pada kesadaran itu, dan aku rasa itu penting ya untuk sesuatu yang seserius ini. Jadi itu memang dimulai dari kamu juga. Mudah-mudahan dia juga nanti akan punya energi yang sama dengan kamu. Jadi penghargaan terbaik ke diri kamu. Kamu kan pengen ya punya pasangan yang menghargai kamu. Nah mulai dengan diri kamu sendiri. Wheel of Fortune di sini perbaikan kondisi. Jadi seseorang yang nanti akan membawa banyak perubahan di hidup kamu. Ya kamu sudah melakukan banyak perubahan, tapi dia akan menyempurnakan perubahan yang sudah kamu lakukan. Memang kalau aku lihat di sini pergerakan kamu dan dia pelan-pelan ya. Kayaknya ini bukan tipikal hubungan yang hari ini ketemu, bulan depan jadian. Tapi mungkin ini butuh proses lah ya antara kamu dan dia. Bukan karena ingin melama-lamakan, tapi karena memang sudah serius. Kuncinya apa Kak? Membedakan orang yang memang pelan tapi serius dengan orang yang sebenarnya iseng doang tapi datang pergi. Nah, yang membuat beda adalah kalau dia serius, dia akan selalu hadir buat kamu. Ya, sesibuk apapun dia akan hadir buat kamu. Kalaupun terlambat misalnya nih minggu ini banget di akhir minggu kamu tuh ada acara apa gitu yang penting gitu kan, tapi dia ada kerjaan nih yang bener-bener gak bisa dia tinggalin, dia akan maaf banget ya aku gak bisa nemenin kamu di akhir pekan ini, tapi aku janji walaupun aku datang terlambat aku tetap akan datang gitu. Atau mungkin aku maaf banget gak bisa datang tapi minggu depan gimana kalau kita keluar bareng gitu, misalnya jalan-jalan kemana, misalnya kayak gitu. Berarti dia sibuk, dia bertanggung jawab dengan hidupnya, tapi juga masih reach kamu, nggak yang tiba-tiba hilang, on off, kamu WhatsApp nggak dibalas sampai berhari-hari, kecuali kalau emang HP-nya hilang ya. Tapi ya itu tanda-tandanya yang bisa kamu rasakan, oh bahwa dia serius tapi memang pergerakannya pelan gitu. Dan di keseriusannya itu dia mungkin mengenalkan kamu ke keluarganya, dia jujur mengenai masa lalunya, ngenalin kamu ke teman-temannya, kayak gitu-gitu. Karena dia serius, mau online mau offline, tapi dia mengenalkan gitu loh, ini loh dunia aku, kayak dia tuh pingin kamu terlibat gitu loh. Itu tandanya kalau dia serius sama kamu, walaupun pergerakannya agak lambat gitu ya. Poin lainnya di sini, kehadiran dia bener-bener di luar ekspektasi kamu. Itu bener-bener shocking banget, kamu tuh kaget kayak aku tidak menyangka di saat aku lagi sibuk dengan kuliah, dengan pekerjaan, tiba-tiba aku jatuh cinta lagi, tiba-tiba ada yang suka sama aku, misalnya kayak gitu. Jadi memang ini bukan sesuatu yang kamu rencanakan sih. Ini bener-bener hadiah dari semesta. Aminin bahwa ini adalah hadiah dari kesabaran kamu yang sudah berproses healing dan sebagainya. Jadi ya mudah-mudahan aja kamu siap sih ya dengan kejutan indah ini. Ada puzzle di sini. Pada akhirnya kamu akan menemukan the one, seseorang yang memang menjadi takdirnya kamu gitu di sini, yang saling melengkapi, completely each other. Dan kamu dan dia nggak sempurna, tapi usaha yang kalian lakukan mendekati sempurna lah di sini ya, karena nggak ada yang sempurna ya di dunia ini, tapi perfect lah. Kalian berdua bisa merasakan suka dukanya, manis pahitnya, dan bertumbuhnya. Aku rasa itu yang terpenting dari proses pertemuan kamu dan dia. Menyusun puzzle itu kan butuh kesabaran ya, yang mana ini mungkin nggak bisa selesai dalam sehari 2 hari, kadang butuh berminggu-minggu, apalagi kalau puzzle-nya banyak gitu ya. Jadi sabar aja, lebih baik pelan-pelan gitu. Tapi nanti akan jadi sebuah gambaran besar yang kamu mengerti, oh iya dialah orangnya gitu. Jadi aminin sih, di sini sebenarnya energi yang sangat bagus ya kalau kartu puzzle ini keluar. Oh, ada love di sini, ada cinta, lebih tepatnya unconditional love. Cinta tanpa syarat, cinta yang benar-benar akan membuat kalian berdua mengusahakan yang terbaik tanpa dipaksa, tanpa diancam, tapi benar-benar kayak aku harus berubah lebih baik gitu, tanpa dia minta. Dan tanpa kamu minta pun dia akan mengusahakan yang terbaik, dan kamu bisa melihat
hasilnya, bukan apa yang dia janjikan, tapi apa yang dia perlihatkan kepada kamu. Itu unconditional love. Nggak cuma sekedar bilang sayang, nggak cuma sekedar bilang cinta-cinta, tapi bukti gitu ya. Aku tuh selalu bilang bahwa cinta itu kata kerja. Jadi sesuatu yang memang harus ada aksinya, terutama dari pihak laki-laki ya, karena dia kan maskulinnya. Tapi kamu juga sebagai perempuannya ya, dengan kelembutan kamu, perawatan kamu, kesabaran kamu gitu-gitu. Jadi sama-sama gitu. Dan di sini unconditional love ini akan datang kalau kamunya sudah mencintai diri kamu. Makanya kenapa kartu ini keluar di awal. Jadi kalau kamu pengen cinta yang setulus itu, kamunya yang juga harus tulus mencintai diri kamu. Kalau kamu pengen punya pasangan yang merayakan kamu rayakan dulu diri kamu gitu. Dan ya passion di sini lebih kepada gairah bukan seksual ya, tapi kayak kita harus lebih baik gitu loh. Energi itu ada, saling mengusahakan yang terbaik, saling ngasih kesempatan. Kalau yang satu salah, memaafkan dan bertumbuh bersama sih, intinya kayak gitu. PR panjang tapi worth it buat dijalani aku rasa. Dan di sini kartu yang berwarna hijau ini sebenarnya lebih kepada kalau kamu penasaran, apa sih Kak yang membuat dia tuh suka sama aku gitu ya. Coba akan aku lihatkan di sini. Kamu memang sangat lovable, itu menawan, mengagumkan, lucu, imut, manis kalau kamu perempuan. Kalau kamu laki-laki ya kamu ada wibawanya dan bisa dipercaya untuk ngasih perlindungan secara fisik, cinta, finansial kayak gitu. Dan kayak semua orang tuh pingin meluk kamu, termasuk dia. Bisa aja bahasa cinta dia memang sentuhan fisik ya, physical touch, tapi ya pingin meluk aja gitu, karena kamu tuh gemes, kamu tuh pingin dilindungi sama dia kalau kamu pihak perempuannya kayak gitu sih. Jadi ya mudah-mudahan energi ini akan sampai kepada kamu ya. Kemudian satu lagi, senyum kamu. Jadi senyum kamu di sini yang bisa, pancaran senyum kamu energinya tuh bisa membuka hati banyak orang. Jadi mungkin dia pun nggak menyangka dia bisa jatuh cinta sedalam itu sama kamu di waktu yang nggak dia sangka-sangka juga. Kok aku bisa jatuh cinta ya di waktu yang aku lagi sibuk, aku lagi nggak mikirin jodoh-jodohan gitu-gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini akan menjadi berita baik buat kamu. Kemudian ini lebih kepada perasaan-perasaan yang terjadi antara kamu dan dia. Aku lelah terlalu sering bersabar dan mengalah. Kalau ini adalah energi kamu, maka nanti dia akan membuat kamu yakin bahwa bersama dengan dia, kalian berdua akan berjuang tuh bersama-sama. Jadi kamu nggak akan capek lagi. Kalau selama ini, terutama kalau kamu perempuan dan kamu ngerasa effort aku udah banyak, sudah mengorbankan banyak hal, udah ngasih ini itu tapi dianya malah pergi, dianya malah nggak ada kepastian. Nah, kamu nanti nggak akan capek lagi. Karena dia pun juga justru, terutama kalau kamu perempuan ya, karena yang nonton videoku kebanyakan perempuan, kalau dia pihak laki-lakinya maka dia akan aksi gitu, bukti, lebih kepada itu. Jadi kamu pun nanti akan bisa berkomunikasi dengan lebih nyaman sama dia. Apa yang membuat kamu khawatir, apa sikap dia yang menurut kamu perlu dibicarakan gitu-gitulah ya. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi energi di masa lalu ya. Will you be mine? Di sini dia sejak awal itu sudah ada harapan, sudah ada keinginan memang serius sama kamu dari awal ketemu kamu. Bahkan ya mungkin awal-awal kan belum jadian ya, tapi kayak kayaknya dia nih gitu. Karena kalau kamu misalnya dengerin cerita orang tua kamu, om tante kamu, siapapun, kadang kalau kita nanya kenapa ayah tahu kalau ibu tuh jodoh ayah gitu kan, kayak ya ayah langsung tahu ketika pertama ketemu. Nah itu energi yang dia rasakan, kayak feeling itu ada gitu. Ini nih the one-nya saya tuh, the one, meeting the one. Jadi ya mudah-mudahan kamu pun juga merasakan energi yang sama ya gitu. Aku akan ikut senang buat kamu. Lalu di sini jarak di antara kita membuatku putus asa. Kelihatannya kalau nanti memang kamu dipertemukan, ini nggak semua ya, mungkin sebagian aja yang memilih kartu pertama, akan ada tantangan beda kota atau beda negara gitu kan. Dan kadang dia di sini kayak susah lagi nih, terutama kalau misalnya dia tuh bahasa cintanya sentuhan fisik, suka dipeluk, suka digandeng, suka dicium gitu ya. Ini akan menantang, dan terutama kalau sukanya quality time, pengen selalu ada bersama-sama, jalan-jalan ke taman, kemana gitu, itu akan menantang sih, atau mungkin dari pihak kamunya. Tapi tantangan ini bukan berarti menjadi pemisah ya. Ini menjadi tantangan yang
bisa membuat kalian justru semakin kuat. Harus bagaimananya, harus kreatif gitu ya menghadapi segala tantangan ini. Jarak, tapi mudah-mudahan sih aku doakan semoga enggak lah ya, mudah-mudahan kalian sekota aja, atau kalaupun beda kota beda negara sering ketemu gitu ya. Dan di sini mungkin hal-hal lainnya yang harus kamu perhatikan, ini lebih kepada diri kamu ya. Pesan dari dia, walaupun mungkin kamu dan dia belum ketemu, bilang I'm sorry. Jadi di sini kalau kamu misalnya sadar kamu punya ego yang lumayan tinggi buat nggak mau minta maaf, karena mungkin terutama kalau kamu perempuan sekali lagi dan merasa perempuan nggak pernah salah gitu kan. Enggak, perempuan juga ada salahnya ya, kita bisa salah gitu. Jadi jangan ragu minta maaf, maafin aku ya sayang gitu, karena kemarin aku apa, atau mungkin maaf ya kamu lama nunggu aku karena hard dryer aku error atau apalah gitu. Jadi minta maaf, jangan ragu gitu. Dan kalau nanti pasangan kamu yang minta maaf kepada kamu, jangan ragu juga memaafkan dia. Namanya manusia gitu ya, kamu manusia, dia manusia, kita semua manusia berpotensi berbuat salah, sengaja ataupun tidak. Jadi aku rasa makanya kenapa belajarnya itu nggak cuma tentang aku dicintai, aku dimanjakan, tapi juga belajar memaafkan. Itu yang terpenting. Aku nggak tahu kenapa energi akhir-akhir ini, sejak akhir 2024 sampai sekarang tuh kayak lebih kepada, terutama kamu yang nonton videoku tuh kayak energi memaafkan, bilang maaf gitu-gitu. Ya mungkin karena emang energi dari alam sedang seperti itu ya. Tapi ini menjadi pembelajaran penting ya, dimanapun, terutama di kisah cinta. Being grateful, bersyukur bahwa oke, sekarang kamu belum punya pacar. Mungkin kalau kamu ngelihat teman-teman kamu, ih enak ya udah nikah, udah punya pacar, romantis, bla bla bla. Ya sudah, itu takdir mereka, itu eranya mereka, kamu nikmati eranya kamu. It's okay sekarang kamu nonton film kemana sendiri, beli buku sendiri, makan es krim sendiri, nggak apa-apa, nikmati. Bisa jadi suatu saat nanti kamu akan merindukan masa-masa ini. Jadi bersyukur, dan pada apapun lah, pada hidup kamu, pada keluargamu, pada pekerjaan, pendidikan kamu, being grateful. Orang yang bersyukur vibrasinya akan membaik. Vibrasi orang yang baik akan menarik juga vibrasi orang baik gitu. Makanya banyak-banyak bersyukur. Aku yakin kamu sudah sering bersyukur, maka pertahankan ya gitu. Lalu aku mau lihat ciri-ciri lainnya tentang dia ya. Siapakah dia? Mungkin dari pekerjaan atau mungkin hal-hal lain. Aku di sini nggak akan lihat ya. Aku butuh beberapa kartu. Ada kupu-kupu di sini, kemungkinannya perubahan-perubahan indah, perubahan yang lebih ke arah positif. Jadi tanda yang paling bisa kamu rasakan bahwa dia adalah the one-nya kamu ya, yang sudah lama kamu tunggu-tunggu, adalah perubahan positif di kamu dan di dia. Tanpa paksaan, itu kayak hadir, kayak berjalan begitu aja gitu. Bisa jadi dia punya hobi fotografi, atau mungkin memang pekerjaan dia berhubungan dengan foto gitu ya. Dan memang tipikal orang yang sangat menghargai value pernikahan sepertinya. Jadi di dunia yang banyak orang udah nggak lagi melihat pernikahan sebagai hal yang penting, tapi dia melihat itu sebagai hal yang penting. Makanya kenapa dia serius, dia pingin sekali menikah aja, diisi dengan kebahagiaan, perjalanan, pertumbuhan, suka dan duka sampai nanti menua gitu, tetap kompak, tetap bersahabat. Tinggi dia di atas rata-rata ya. Jadi kalau rata-rata apa nih cowok Indonesia berapa ya? 175 misalnya. Nah tinggi dia bisa di atas itu, 180 atau bahkan lebih lagi gitu-gitu. Kalau kamu suka yang tinggi-tinggi, mudah-mudahan dia memenuhi kriteria kamu ya. Pekerja keras, dia di sini sangat memungkinkan orang yang berprestasi, entah di sekolah, di kampus, di kantor. Jadi banyak prestasi dia ya. Iya, di sini kemungkinannya memvalidasi, ini aku tadi nggak lihat ya. Kemungkinannya ada sebagian yang nanti akan ada tantangan, beda kota, beda negara. Dia orang yang lagi sangat bekerja keras ya. Jadi akhir-akhir ini atau nanti ketika awal ketemu kamu, dia tuh lagi sering banget lembur, begadang, proyek kerjaannya dia lagi banyak, atau mungkin proyek pendidikan dia lagi banyak. Jadi ya butuh dukungan juga, dukunglah dia ya. Dan dia tipikal orang yang kelihatannya kerja kantoran ya, kelihatannya kerja kantoran, atau nanti kamu akan bertemu dia di kantor. Mungkin kamu sebagai anak baru atau dia sebagai karyawan baru, seperti itu. Suka permainan catur ya, berarti cerdas ya, satu kartu lagi. Tipikal orang yang tidak membeda-bedakan manusia dari warna kulit, agama atau suku, tapi melihat kebaikan hati. Jadi aku rasa teman-teman dia banyak dari berbagai latar belakang. Itu. Kemudian dari zodiak, kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa.
Cancer, Virgo, Aries, Pisces, Sagittarius, Capricorn. Unsur nama kamu atau dia Q, E, A, Y, D, V, F, G, R, O, M, T. Tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 7, 20, 27, 8. Ini 6 ya. 10, 3, 14, 29, 15. Jadi itu teman-teman yang bisa kalian mengenai pacar baru yang kemungkinan akan hadir di 2025 buat kamu. Semoga akan menjadi kabar bahagia, dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, akan aku lihatkan buat kamu di sini apakah di tahun 2025 akan ada pacar baru yang akan datang kepada kamu. Tapi akan aku ingatkan dulu ya, bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih detail, resonate, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang aku mulai aja ya. Buat kamu yang milih kartu kedua, tapi aku akan pakai kartu tarotnya dulu. Four of Pentacles, Justice, ada The Empress. Yang bisa aku lihat di sini ya teman-teman, kalau misalnya di tahun lalu atau di tahun-tahun sebelumnya kamu pernah ada sebuah kejadian yang kurang menyenangkan mengenai kisah cinta kamu, atau mungkin tentang lawan jenis, atau mungkin tentang orang tua kamu, pernikahan orang tua kamu lebih tepatnya, maka di sini belajarlah untuk bisa mengeluarkan segala energi negatif itu dulu gitu, dengan curhat atau mungkin dengan metode meditasi atau memaafkan seperti itu. Karena di sini kayaknya yang memilih kartu kedua ini lumayan ada beban gitu loh. Beban yang belum selesai, urusan yang belum selesai, maka coba diselesaikan. Setiap orang di sini kan pasti beda-beda ya. Tapi kalau misalnya kamu menyadari bisa kok aku menyelesaikan urusan ini, maka selesaikan dulu. Karena di sini sebenarnya erat kaitannya dengan keadilan yang kamu dapatkan atau karma yang kamu dapatkan. Jadi kalau kamu bisa menyelesaikan hal-hal ini dengan baik, terutama kalau berhubungan dengan energi kisah cinta yang lalu-lalu, entah kamu yang lalui atau orang tua kamu yang lalui, kamu akan bisa menyelesaikan itu semua. Dan mudah-mudahan segala kesabaran kamu, segala air mata yang sudah kamu keluarkan akan menjadi sebuah karma baiklah di tahun 2025 ini. Kenapa aku bilang begitu? Karena ada kartu The Empress di sini. Ini kartu sebenarnya lebih kepada energi feminin ya. Energi feminin itu tenang, kalem, tidak gerusa-gerusu, tidak terburu-buru, nggak memaksakan, tidak bucin berlebihan kepada laki-laki. Buat teman-teman perempuan aku nih ya, gitu. Terutama kalau sebelumnya kamu tuh udah banyak effort buat laki-laki, sudah ngasih segala-galanya, tapi malah dia pergi, dia malah selingkuh dan sebagainya, maka coba tunjukkan lagi, kobarkan lagi energi feminin kamu. Tetap tenang, tetap terjaga, merawat diri, hargai diri kamu, cintai diri kamu, maafkan diri kamu. Dengan begitu vibrasi kamu akan membaik dan menarik energi laki-laki yang lebih baik gitu di sini. Itu. Jadi nggak perlu lagi kamu yang mengejar-ngejar. Izinkan diri kamu kembali ke energi asal kamu. Perempuan kalau untuk urusan kisah cinta pakai feminin. Kalau kamu pakai maskulin, pakai tapi di bidang pekerjaan, di survival atau mungkin di pendidikan, pakai maskulin gitu buat bersaing sama cowok-cowok lain, sama cewek-cewek lain. Tapi kalau untuk kisah cinta, izinkan diri kamu dikasih cinta, dikasih perlindungan, dikasih permata, dikasih buket bunga gitu. Izinkan diri kamu dimanjakan gitu. Sekuat-kuatnya kamu, izinkan dia yang provide kamu gitu ya. Terutama kalau kamu di sini memang perempuan-perempuan yang tangguh gitu, dan itu tidak akan menurunkan kualitas kamu. Energi feminin itu bukan energi yang lemah, tapi itu kekuatan kamu justru kalau aku lihat. Four of Wands, ini kartu yang bercerita banyak mengenai pernikahan sebetulnya. Atau kalau belum lah kak, aku tuh masih muda, belum pingin menikah gitu ya. Ini tentang pondasi yang sangat kokoh.
Kamu kalau misalnya tahu orang bangun rumah pasti pondasi. Kamu make up pakai foundation gitu kan. Itu cikal bakal kekuatan. Jadi mau dibangun rumah 10 lantai, kalau pondasinya kuat akan bagus-bagus aja, nggak akan runtuh. Nah, aku rasa sekarang semesta sedang mengajarkan kamu untuk membangun pondasi kamu dengan menghargai diri kamu, dengan lebih tenang, tidak terburu-buru, tidak memaksakan. Justru itu yang nanti akan menarik seseorang yang justru punya keseriusan yang luar biasa sama kamu. Jadi aku tahu di dunia yang segalanya terburu-buru, instan, menjadi pribadi yang tenang itu butuh perjuangan. Tapi aku yakin kamu bisa di sini. Jadi jawabannya apakah akan ada orang baru di tahun 2025? Kemungkinannya ada di sini. Bahkan yang benar-benar seserius itu membawa energi pernikahan buat kamu. Atau kalau belum menikah ya minimal pacar yang bener-bener serius gitu, nggak cuma sekedar kenal sekarang sesaat hanya untuk memenuhi rasa penasarannya doang kepada kamu. Jadi ya mudah-mudahan energi ini akan sampai kepada kamu ya. Lalu kartu lainnya ada Knight of Wands. Di sini emang kelihatan sih kalau kamu perempuan, kamu tipikal yang kelihatannya lebih suka mengejar. Kalau kamu laki-laki memang sudah seharusnya kamu mengejar gitu ya, maka bangkitkan energi itu. Kalau kamu cowok, nah kalau kamu cewek, maka jangan begitu lagi. Aku paham kenapa dia disandingkan di sebelahnya di Empress. Sebenarnya ini laki-laki yang sangat passion, gambaran laki-laki atau perempuan yang sangat passionate mengenai sesuatu, mengejar gitu impian, harapan orang. Tapi ya kalau laki-laki, kamu harus lebih berani. Kalau kamu perempuan, izinkan laki-laki kamu yang datang kepada kamu. Izinkan dia membuktikan. Karena aku selalu bilang cinta itu kata kerja. Jadi izinkan dia membuktikan. Gak cuma sekedar nanyain apa kabar, udah makan belum. Itu sudah old fashion, sudah sangat ketinggalan zaman ya. Tapi sekarang lebih kepada pembuktian. Kamu pengen serius sama aku, apa? Aksi kamu. Apa pembuktian kamu gitu. Memang harus seperti itu ya. Terutama kalau memang kamu di sini, terutama yang memang sudah menunggu-nunggu masa pernikahan ya. Itu harus ada pembuktian di sini. Gak cuma sekedar janji-janji manis aja gitu. Ya. Kemudian hal lainnya, rumput tetangga lebih hijau. Jadi di sini sebenarnya jangan terburu-buru lah. Aku kan tadi bilang terutama kalau kamu ceweknya, jangan terburu-buru. Butuh waktu untuk kenal dia. Butuh waktu buat dia untuk kenal sama kamu. Jadi nikmati momen ngobrolnya, nikmati mungkin momen ya sekali waktu video call mungkin gitu ya. Atau dia ngajakin kamu jalan kemana, makan es krim, ke cafe, deep talk berdua kayak gitu-gitu. Dan sebenarnya belajarlah untuk tidak terlalu cepat mengambil keputusan. Keputusan apapun itu pertimbangkan baik-baik di sini. Apalagi kalau sudah menyangkut urusan pernikahan, ini harus benar-benar dipertimbangkan sebaik-baiknya. Gitu. Tetap tenang dan tetap anggunli, tetap slay gitu ya. Jadi dibawa tenang dan santai. Aku rasa itu kunci buat kamu yang memilih kartu kedua. Ada sentuhan di sini, bisa aja sentuhan bisa aja bahasa cinta dia adalah sentuhan fisik. Suka dipeluk, suka dirangkul, suka dicium, suka dimanja-manja gitu-gitu. Ya, ada keintiman di sana. Keintiman nggak selalu mengarah ke seksual ya, tapi mungkin lebih kepada percakapan yang intimate, percakapan di mana kamu bisa percaya untuk menceritakan mungkin masa lalu, mungkin kepahitan hidup kamu, mungkin juga kecemasan-kecemasan kamu. Jadi kayak intimnya tuh lebih di itu. Gitu. Begitupun juga dengan dia percaya sama kamu untuk cerita apa aja gitu sih. Jadi intimnya lebih kepada poin itu ya. Lalu di sini ada soulmate. Di sini lebih kepada mudah-mudahan memang kamu dan dia tuh soulmate ya energinya. Jadi ketika kamu sudah selesai dengan segala pembelajaran tentang kisah lalu kamu atau kisah masa lalu orang tua kamu, mudah-mudahan kamu belajar dan kamu dapatkan atau menarik energi seseorang yang soulmate-nya kamu. Penuh dengan bunga-bunga, rasa aman, rasa nyaman, kehangatan, cinta yang tulus seperti itu. Jadi di sini ada koneksi jiwa, kontrak jiwa, dan takdir. Jadi kalau memang dia sudah waktunya hadir di 2025, ya mudah-mudahan memang waktunya terbaik buat kamu. Ini tiba-tiba ada hujan, akan aku lihat ya. Kalau suaranya masih bisa dikondisikan, aku akan lanjutkan. Nah, kalau ini misalnya kamu bertanya-tanya, apa sih kak yang membuat dia itu suka sama aku? Apa yang membuat dia jatuh cinta sama kamu ya? Kamu memberi atau kamu membawa banyak energi di semua tempat yang kamu datangi. Jadi di sini energi kamu tuh sangat terpancar
ya, baik kamu laki-laki ataupun perempuan, memang tipikal orang yang passionate banget dengan impian kamu, cita-cita kamu, cara bicara kamu tuh kayak membara gitu loh, membuat banyak orang tuh bersemangat, termasuk dia. Makanya dia bersemangat untuk kenal sama kamu. Gitu, yang bisa aku lihat di sini so far. Kemudian yang lainnya, bagi dia sangat mengagumkan bagaimana kamu bisa selalu memberikan cinta pada apapun yang kamu lakukan. Jadi kalau kamu masak, kamu nggak cuma sekedar mempertimbangkan bumbu apa, tapi juga memberikan cinta, ada ketulusan di sana, ada perhatian. Kayak bikin nasi goreng, kayak kamu tuh tahu, oh dia tuh alergi udang, maka kamu nggak akan memasukkan unsur-unsur udang di nasi goreng kamu. Sedetail itu kamu tahu dia alergi laktos gitu ya, susu yang ada laktosanya. Kamu setiap kali bikin roti, kamu nggak akan memasukkan susu yang ada laktosanya. Jadi yang contohnya seperti itu. Jadi selain mempersiapkannya, ada cinta di sana, bentuk perhatian kamu ke dia. Makanya kenapa ada kartu di Empress, ini kartu cinta, kesabaran, perhatian, yang detail-detail kayak tadi itu bentuk cinta gitu ya. Kemudian ini perasaan-perasaan antara kamu dan dia ya, kita lihat ada ikatan masa lalu antara aku dan kamu. Jadi di sini ciri-ciri yang paling bisa kamu rasakan tentang kehadiran dia adalah kamu tuh seperti udah kenal dia sejak lama. Jadi kayak kok kayaknya tuh bisa membaca pikiran dia, bisa mengerti isi hatinya kayak gitu-gitu. Itu tanda bahwa kamu dan dia pernah bertemu di past life, di kehidupan sekarang bertemu lagi. Terutama karena memang di sini ada kartu soulmate. Jadi kontrak jiwa antara kamu dan dia. Dan juga ada kartu justice yang mana ini seringkali bercerita mengenai karma antara kamu dan dia, mungkin menyelesaikan karma atau mungkin saling mendapatkan karma baik gitu-gitu. Ya, jadi ya itu salah satu tanda yang bisa kamu rasakan tentang perasaan nyaman kepada dia ya. Kemudian poin lainnya di sini, betapa aku beruntung aku bisa kenal atau memiliki seseorang seperti kamu. Ini bisa perasaan dia, bisa perasaan kamu. Jadi worth it buat ditunggu, layak buat ditunggu, layak buat dinanti, layak buat sekarang kamu mengusahakan yang terbaik buat diri kamu dulu, sampai nanti ada masanya kamu dan dia bertemu. Aku rasa itu sih poin terbaik dari pertemuan kamu dan dia. Dan merasa beruntung itu berarti antara kamu dan dia ada perasaan bahwa aku harus menjadi lebih baik lagi dalam hal apapun, entah dari cara berkata-kata, penampilan, cara menyayangi, seperti itu. Dan mungkin tentang pekerjaan dan sebagainya. Jadi kayak menuntut diri sendiri untuk lebih baik lagi demi dirimu, demi hubungan ini, demi dia, kayak gitu. Jadi itu rasa beruntung yang, oh ternyata dialah yang selama ini ku cari-cari. Akhirnya bertemu gitu-gitu ya. Sehingga ketika pertemuan itu terjadi, semua yang pernah terjadi di masa lalu tuh kayak ya sudah, itu hanya sebagai kenangan atau mungkin memori lama yang cukup dipendam aja, tidak akan mengganggu hubungan kalian gitu. Kamu seharusnya tidak membandingkan kisah cinta kita dengan kisah cinta orang lain. Makanya kenapa di sini juga keluarnya kartunya rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Jadi jangan membanding-bandingkan. Kita semua pasti selalu bisa melihat, oh enak ya hubungan orang lain, romantis, kayak nggak ada masalah, kayak selalu bahagia, padahal ya nggak juga gitu. Jadi fokuslah dengan kisah cinta kamu dan dia, segala kebaikannya, keindahannya, perjalanannya, suka dukanya gitu, nikmatin aja. Karena kalau kamu selalu membandingkan, kamu jadi nggak bisa melihat kebaikan dia. Padahal mungkin aja dia udah berjuang banget buat kamu, tapi kamu bandingkan dengan orang lain yang udah punya mobil, udah punya apa, jadi kamu selalu merasa dia kurang. Jadi kamu nggak bisa melihat kebaikan dia. Dan bersyukur itu bisa membantu kamu untuk memperbaiki vibrasi kamu. Jadi aku rasa selain bisa membuat hubungan kalian nyaman, bisa juga ya membuat dia merasa dirinya tuh berharga hadirnya buat kamu gitu. Nah kalau yang dua kartu ini adalah pesan dari dia, walaupun mungkin kamu dan dia belum ketemu, tapi ini pesan yang pingin banget dia bilang kepada kamu. Heal the past, ini sembuhkan dulu masa lalu kamu. Aku rasa ini erat kaitannya dengan opening kartu tadi ya, yang aku bilang bahwa kalau ada sesuatu yang belum selesai, trauma, kemelekatan, dan juga kepahitan, mohon diselesaikan dulu. Dirimu tentang dirimu, dirimu tentang mantan, dirimu tentang orang tua, apapun itu selesaikan dulu. Karena selesainya, berdamainya kamu dengan masa lalu, kamu yang sudah memaafkan diri sendiri, orang lain, itu akan bisa menarik energi dia untuk datang kepada kamu.
dengan cara yang nanti nggak akan kamu sangka-sangka gitu. Jadi aku rasa itu sih pesan terbaik yang bisa dia berikan kepada kamu. Jadi, dan itu nggak cuma bermanfaat buat kisah cinta kamu ya, tapi juga buat hal-hal lain, keuangan, buat hubungan sosial kamu, keberkahan-keberkahan lainnya gitu. Tetap tenang dan rileks. Ini energi feminin, terutama sekali lagi kalau kamu pihak perempuannya. Kalau kamu yang nonton si perempuannya gitu ya. Tetap tenang, tetap rileks, nggak perlu memaksakan sesuatu. Kalau dia jodoh kamu, dia akan datang kepada kamu dengan cara apapun itu, di waktu yang paling tepat. Tapi kalau dia bukan jodohmu, mau kamu maksa kayak gimana, nggak akan bisa. Tetap tenang, tetap rileks, akan datang ke dia. Tapi ya, usaha kamu untuk memperbaiki beberapa hal juga diperlukan gitu. Sambil berdoa, sambil tetap menikmati mungkin kuliah kamu, pekerjaan kamu, bisnis kamu, jalan-jalan sama keluarga dulu misalnya kayak gitu. Jadi tetap tenang dan santai. Aku rasa itu kunci terbaik buat kamu yang memilih kartu kedua. Nah, aku mau lihat sekarang ciri-ciri dia ya. Aku butuh beberapa kartu, aku nggak akan lihat di sini. Oke. Ada negara Jepang di sini, bisa aja dia ada ketertarikan dengan budaya Jepang, makanannya, atau mungkin dia bekerja di perusahaan yang berhubungan dengan Jepang, suka Jepangan, atau kuliah tentang bahasa Jepang, itu bisa banget. Kemudian di sini penyayang binatang ya, bisa sangat mungkin dia memelihara hewan, bisa kucing, anjing, hewan apapun itu, yang sangat dia perhatikan gitu ya. Suka baca buku, atau mungkin dia bekerja di penerbitan, atau dia penulis buku ya, kutu buku. Kelihatannya ekstrovert, jadi suka bergaul dengan banyak orang. Energi dia kalau dia bisa ngobrol dengan banyak orang, seperti itu. Lalu romantis ya kelihatannya, suka mungkin nanti ngasih kamu hadiah, mungkin bisa aja bunga, atau mungkin coklat, atau mungkin cincin, atau mungkin apapun itulah. Tapi romantis sih, tipikal romantis nih ciri-ciri dia ya. Di sini bisa aja dia suka dengan tanaman, atau dia punya hobi tentang tanaman, atau mungkin pekerjaan atau bisnis dia berhubungan dengan agrikultur, pertanian, perkebunan, tanaman, bunga-bunga kayak gitu. Dia suka sesuatu yang retro, sesuatu yang mungkin tahun 80-an, 90-an gitu ya. Sesuatu yang pernak-pernik, mungkin yang seperti itulah, pokoknya sesuatu yang tentang masa lalu gitu, mungkin barang-barangnya atau mungkin cara berpakaiannya. Iya, di sini mengkonfirmasi bahasa cinta dia tuh sentuhan fisik ya, suka dipeluk, suka di unyel-unyel gitu ya, suka digandeng-gandeng. Iya, dia suka ngasih hadiah. Dan biasanya orang-orang yang suka ngasih hadiah juga suka dikasih hadiah. Jadi jangan ragu kalau misalnya ada special occasion, ada hari-hari penting, hari-hari atau mungkin dia lagi naik jabatan atau mungkin baru lulus, kasihlah dia hadiah. Nggak perlu yang mahal, tapi bentuk perhatian yang kamu tahu barang itu tuh sangat dia nanti-nanti gitu ya. Kemudian dia ada harapan suatu saat nanti pingin jadi orang tua. Jadi aku nggak tahu kamu apakah orang yang pingin punya anak ataukah tim child free, tapi kalau dia pingin punya anak, entah jadi ayah atau jadi ibu ya, tapi dia pingin banget merasakan peran sebagai orang tua yang hadir untuk anak-anaknya, jadi contoh terbaik buat anak-anaknya gitu, main sama anak-anak gitu-gitulah, perawatan, parenting dan sebagainya. Itu dia zodiak kamu atau dia Sun, Moon, Rising Capricorn, Aquarius, Virgo, Scorpio, Cancer, Sagittarius. Unsur nama kamu atau dia A, U, K, E, J, L, S, H, I, P, Q, K. Kemudian angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 12, 8, 2, 14, 25, 6, 18, 16, 31, dan 20. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai pacar baru kamu di tahun 2025. Semoga memang dialah orang yang terbaik buat kamu, dan juga mudah-mudahan sekaligus jodoh terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, karena aku lihatkan buat kamu di sini, apakah di tahun 2025 akan ada pacar baru yang akan datang kepada kamu gitu ya. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang aku mulai aja ya di sini. Tahun baru pacar baru, tapi akan aku mulai dengan tarotnya dulu ya. Ini nanti akan aku ambil nanti ya, ini dulu. Queen of Pentacles,
Ace of Cups, oh Knight of Pentacles. Jadi gimana Kak? Apakah ada? Kelihatannya di sini ada. Cuma memang kalau aku lihat di sini penuh dengan romantisme ya, karena warnanya itu pink. Berarti di sini orang yang nanti akan ngasih banyak kehangatan hati buat kamu, cintanya ada banget, ketulusan. Kalau Ace of Cups ini lebih kepada intuisi kamu nanti yang akan mengantar kamu kepada dia, dan yang akan membawa dia kepada kamu. Lalu di sini energinya lebih kepada ketulusan, compassion, energi cinta kasih yang benar-benar tidak mengharapkan balasan, tidak memaksa kamu, tidak memaksa keadaan. Itu benar-benar hadir dengan sangat lembut, smooth, dan bisa menggetarkan hati kamu, gitu intinya. Dan sudah pasti kamu bahagia. Hanya saja memang untuk sampai ke tahap ini, cinta kasih dan romantisme ini, Queen of Pentacles selalu digambarkan sebagai sosok healer, penyembuh gitu. Jadi seseorang yang aku rasa kalau kamu masih ada PR nih, masih belum move on dari mantan, masih ada kemelekatan dengan seseorang, masih ada kepahitan tentang masa lalu, maka selesaikan itu dulu dengan pemaafan, mengikhlaskan kondisi, mengubur masa lalu, ambil pelajarannya seperti itu. Memaafkan diri sendiri juga sangat bisa, memperbaiki hubungan dengan orang tua misalnya, kayak gitu. Kalau memungkinkan ya, itu akan memperbaiki banyak hal. Dan di sana memang diawali dengan mawar-mawar, berbunga-bunga. Jadi ya awal mula kisah kamu bersama dengan dia gitu. Queen of Pentacles ini juga seseorang yang bisa menyeimbangkan ya energi feminin dan maskulinnya dia. Jadi ada aksinya, ada pembuktian cinta, tapi juga ada kelembutan di sana, kelembutan, kesabaran, mengayomi, ketulusan cinta gitu itu. Dan kalau aku lihat di sini seseorang yang nanti hadir itu, kalau dari usia masih muda sih ya, di sini berapapun usia kamu. Kalau kamu masih muda ya, usia dia kemungkinannya deket-deket sama kamu ya 25 ke 30 atau 20 ke 30 gitulah. Punya kemantapan bahwa dia membawa keseriusan. Jadi memang bukan tipikal orang yang main-main. Sekalinya dia jatuh cinta, sekalinya dia punya komitmen, dia akan setia di situ. Mau ada hujan badai, dia akan setia di situ. Dan dia akan mengharapkan energi yang sama di kamu. Dia berharap kamu juga setia. Makanya persiapan untuk ke dia nih butuh ketulusan hati. Karena orang yang gak tulus, sekali ada masalah, bisa aja belok ke orang lain. Nah, makanya pastikan kamu punya energi itu. Mudah-mudahan kamu adalah orang yang diberkahi Tuhan dengan skill, bakat, kesetiaan. Penampilan dia biasa aja, jujur biasa aja. Tidak ada yang terlalu menarik ya. Jadi ya standar aja. Tapi ya standarnya versi aku sih bersih, rapi, wangi minimal. Ya, itu dia. Dan secara keuangan mudah-mudahan dia sudah bagus, dia mengusahakan, dia akan provide kamu kalau dia pihak laki-lakinya keuangan. Kemungkinannya dia nggak mau split bill ya, dia akan yang ngebayarin makan-makan kamu. Jalannya pelan, pergerakannya lambat, tapi ada keseriusan di sana. Kak, aku tuh dulu pernah, dia juga lambat pergerakannya, tapi kita malah nggak jadian gitu kan. Nah, ciri-ciri dia apa nih yang bisa membuat aku yakin dialah orangnya gitu kan. Dia lambat tapi dia selalu ada di radarnya kamu ya. Sesibuk apapun dia, minimal dia akan nanyain, gimana sayang ujian kamu, misalnya kamu lagi ujian nih, skripsi atau apa, gimana sayang ujian kamu, berhasil nggak, kamu gimana, happy atau gimana gitu. At least menanyakan itu. Kalaupun di minggu ini kamu pingin nonton film apa gitu lah ya, tapi dia nggak bisa karena mungkin dia lagi sibuk sama pekerjaan atau mungkin pendidikan dia, bener-bener nggak bisa nih. Dia akan, maaf ya aku nggak bisa nemenin kamu nonton minggu ini, tapi minggu depan bisa, gimana, mau nggak gitu. Jadi dia bener-bener nggak bisa karena itu kewajiban dia ya, itu job desk dia katakanlah, tapi dia akan mengganti di hari lain sebagai mode dia tetap ingin kamu di jangkauan dia. Dia tuh pingin kamu tuh tetap di pelukan dia gitu loh. Karena orang yang serius tidak akan rela kamu sampai jatuh ke tangan orang lain. Dia akan protektif gitu loh. Itu. Tapi mungkin dia di sini lambat itu maksudku adalah dia pingin bener-bener mengenali karakter kamu, pingin bener-bener kenal cara terbaik memperlakukan kamu, mengetahui kebaikan kamu, kekurangan kamu, keluarga kamu tuh gimana, melihat kecocokannya, value kamu seperti apa, dan sebagainya. Itu alasan kenapa dia butuh waktu. Jadi bukan karena ingin menunda-nunda, tapi karena memang butuh waktu. Semua itu kan butuh waktu ya. Mengenal tuh butuh waktu. Jadi itu. Ya emang udah
kalau waktunya ketemu. Jadi gini, The Lovers ini nggak cuma sekedar tentang pasangan, jadi pasangan sejati, nggak cuma itu aja, tapi aku lebih melihat kepada energi persahabatan sih kalau The Lovers itu. Jadi kalian berdua nanti akan menjadi pasangan lah ya, pasangan sekaligus menjadi sahabat yang selalu ada di suka dan duka, nggak perlu pakai topeng, nyaman menjadi diri sendiri, saling memaafkan, saling kompak, ketawa bareng, seru-seruan bareng, lebih ke itunya. Jadi romantismenya ada, tapi energi persahabatannya juga ada. Dan aku rasa sangat menyenangkan ya kalau kita berpasangan dengan seseorang yang romantis sekaligus menjadi sahabat terbaiknya kita buat cerita apa aja, dari yang penting sampai yang receh gitu ya. Aku rasa itu sih. Jadi mudah-mudahan energi itu ada di kamu. Tipikal orang yang sangat hangat, sangat menghargai keluarga, family penting buat dia. Bagi dia penting buat kenal dengan keluargamu juga, dan bagi dia penting juga kamu kenal keluarga dia dan sebaliknya. Dan di sini dia pengen membangun keluarga kalau aku lihat. Jadi pengen menikah, emang harapannya ke sana, makanya kenapa dia serius. Pengen punya anak, makanya kenapa dia juga selain memilih calon istri atau calon suami, dia juga pengen memastikan kamulah ayah atau ibu terbaik buat anak-anak kalian nanti gitu. Makanya kenapa pergerakan dia di sini pelan-pelan, niatnya lebih ke sana. Tapi dia adalah tipikal orang yang hatinya sangat hangat, nggak aneh-aneh. Kalaupun dia diberkahi dengan uang yang banyak, itu akan dia manfaatkan untuk punya rumah yang nyaman. Mungkin bukan rumah yang paling mewah, tapi yang nyaman. Kalian sebagai keluarga ngobrol gitu ya, saling support, saling ketawa bareng gitu loh. Jadi simple, tapi di zaman sekarang hal simple ini tidak simple ya. Jadi mudah-mudahan kamu akan sampai di sana bersama dengan dia. Ada strategi di sini karena dia emang serius. Mungkin sejak awal dia akan, aku serius ya sama kamu, tujuanku untuk menikah. Jadi ayo kita ceritakan apapun, apa goal kamu ke depannya, harapan kamu tentang pernikahan itu seperti apa, peran kamu nanti sebagai istri atau suami seperti apa, gitu-gitu loh. Jadi dia akan, jangan kaget ya, karena emang tipikal dia nih, ya itu tadi, serius banget. Makanya selain romantisan, tapi juga ngobrolnya tuh sudah sedalam itu. Jadi juga merancang rencana-rencana, komunikasi yang seimbang. Jadi di kamunya iya, di dianya iya. Bagi dia komunikasi hal terpenting yang memang harus dibangun sejak awal. Itu juga salah satu cara dia untuk menilai apakah kamu adalah orang yang paling tepat gitu ya, ataukah bagaimana. Ada bubble di sini, hubungannya tuh bubbly tuh kayak penuh dengan keceriaan, bersenang-senang, kayak gini-gini lah, fun loving, flowing, jadi mengalir aja gitu, tidak memaksakan, penuh dengan rencananya begini begitu, aku menata keuanganku begini begitu, tapi juga menikmati, jadi nggak cuma serius aja, tapi juga ada happy-happynya, tenang aja gitu ya. Jadi mengalir. Jadi kalau memang cocok lanjut, cocok nikah. Tapi kalaupun di tengah jalan ada yang berbeda ya dibicarakan lah, seperti itu. Mudah-mudahan sih seperti itu ya. Kemudian ada kedamaian yang tidak kamu rasakan di hubungan sebelumnya. Jadi salah satu ciri hadirnya dia seperti itu, damai, minim drama, bahkan nggak ada drama. Karena kenapa? Sudah dibicarakan dengan seimbang, dengan baik gitu. Sayang, aku tuh kurang suka ya sikap kamu kemarin, maaf banget nih, tapi menurut aku begini, kan gak baik kalau misalnya begini-begini gitu loh. Jadi enak gitu ngobrolnya, gak teriak-teriak, karena dia bisa mengelola emosi dengan baik. Gak teriak-teriak, gak marah-marah, gak diem-dieman atau mendiamkan, sengaja mendiamkan, ya gak akan ketemu gitu loh. Karena dia bukan dukun yang bisa harus memahami diamnya kamu gitu. Jadi bicara tuh, harmoni di sini ya. Kamu dan dia itu harmoni, saling memahaminya itu lebih dalam. Jadi pengertiannya dia banyak. Oh, kamu lagi capek, ya sudah, minggu ini kita nggak jadi ketemu karena kamu capek. Atau mungkin tiba-tiba dia ngirimin kamu GoFood apa gitulah ya, kayak gitu-gitu. Jadi pengertiannya sangat bijak sekali kalau aku lihat. Nah, kalau kamu penasaran apa sih Kak yang membuat dia tuh tertarik sama aku, jatuh cinta, bahkan memperjuangkan aku seluar biasa ini, kita lihat. Kamu itu seperti lem di grupnya atau di circle-nya kamu, yang membuat semua orang itu menjadi bersama, kompak gitu sih. Kamu tipikal orang yang gak suka banget melihat pertengkaran. Makanya kalau kamu melihat sahabat kamu ada yang lagi saling berantem, kamu tuh kayak, ayo dong baikan lagi gitu.
atau mungkin kamu melakukan usaha-usaha supaya kompak lagi gitu lah. Jadi kamu tuh lem yang melekatkan di circle-nya kamu atau di keluarga kamu. Ketawanya kamu itu sangat sangat bikin nyaman, sangat bikin orang-orang di sekitar kamu tuh ceria, karena ada orang yang ketawa tapi itu menyebalkan. Nah kalau kamu tuh enggak, ketawa kamu tuh malah bikin banyak orang ikut ketawa juga gitu loh, yang bisa memberikan banyak hal menyenangkan gitu loh. Jadi kenapa aku bilang mudah-mudahan kamu dibersamakan dengan orang yang bubbly, penuh dengan keceriaan sebagai sahabat, karena enak saling bercandanya. Jadi nggak saling baper, nggak saling sakit hati, ya udah bercanda aja gitu. Itu kamu. Kemudian di sini perasaan-perasaan yang terbangun antara kamu dan dia. Aku akan menunggu kamu. Jadi di sini sih aku lihat dari sisi dia ya. Dia akan menunggu kamu. Jadi kalau sekarang kamu di tahap yang aku lama banget sih Kak nggak ketemu dia, ya tunggulah dia. Dia worth it buat ditunggu, dan bagi dia pun kamu worth it buat ditunggu, sampai nanti kamu akan bisa mengerti, oh dialah orangnya. Jadi di masa-masa penantian kamu ini ya nikmati hari-hari kamu, bersyukur, cintai diri kamu. Aku nggak akan bosan-bosan bilang begitu. Makan bakso walaupun sendirian, nikmati, bersyukur. Makasih Tuhan, hari ini saya bisa makan bakso enak. Mudah-mudahan bulan depan bisa ada yang nemenin saya gitu, pacar baru saya gitu-gitu. Jadi tetap nikmati hari-hari kamu, karena untuk orang yang sebahagia, sehangat ini, seharusnya kamu juga menjadi orang yang sebahagia dan sehangat itu selagi menunggu dan menarik energinya dia datang kepada kamu. Kemudian kita harus saling kenal lebih dalam satu sama lain. Makanya kenapa aku bilang dia pergerakannya pelan, karena bagi dia deeper ya. Jadi lebih dalam, nggak cuma sekedar permukaan aja, nggak sekedar kamu suka makan apa, suka film apa, tapi lebih dari itu. Pemikiran kamu mengenai pernikahan seperti apa, peran kamu nanti sebagai orang tua, pingin menjadi orang tua yang seperti apa, parenting apa yang pingin kamu terapkan ke anak-anak misalnya, apa hal tentang orang tua kamu yang kamu pingin selesai di kamu, nggak lanjut ke anak-anak, mana parenting orang tua kamu yang pingin kamu lanjutin ke anak-anak gitu. Sebaik apa kamu mengelola keuangan kamu. Itu obrolan yang serius, jangan takut, tapi itu bukti bahwa ada keseriusan antara kamu dan dia. Memang seperti itu ya, apalagi kalau memang tujuannya ke pernikahan. Membangun keluarga itu bener-bener butuh PR ya, nggak cuma sekedar buku nikah doang atau sekedar cinta doang, tapi energi buat saling memaafkan, saling ngobrol, komunikasi harus lancar, keluarga harus ngasih restu, kayak gitu-gitu ya. Jadi jangan takutlah buat diajak ngobrol lebih dalam. Selama kamu yakin bahwa kamu punya value, kamu membawa kebaikan, maka semua obrolan ini akan bisa kamu lalui dengan baik. Diam-diam dia setia sama kamu, diam-diam dia memperhatikan kamu, diam-diam dia sudah lama tertarik sama kamu. Jadi bisa aja sebagian di sini ada yang udah ketemu sama dia, cuma mungkin bagi dia belum momen yang tepat untuk bersama dengan kamu sekarang. Jadi mungkin masih melihat-lihat atau mungkin masih memperhatikan kamu, kayak bener nggak ya perasaan aku kepada kamu, kayak gitu-gitu. Jadi mungkin dia sudah cukup mengincar kamu atau memperhatikan kamu, entah langsung kalau kamu dan dia satu circle atau di tempat kampus atau kantor yang sama, atau mungkin di sosial media seperti itu ya. Nah kemudian ini pesan dari dia, walaupun mungkin kamu dan dia belum ketemu, tapi ini pesan yang ingin dia berikan kepada kamu ya. Singing your life, jadi lebih tepatnya ini artinya adalah nikmati hidup kamu, berbahagialah dengan hidup kamu, nyanyikan lagu-lagu yang bahagia, lagu-lagu cinta yang bikin menaikkan mood dan bikin kamu happy setiap harinya gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa kamu syukuri sebelum kamu hadir untuk dia gitu, sebelum dia hadir buat kamu, dan enjoy aja gitu, nikmati hidup kamu. Tidak perlu sedih hanya karena teman kamu sudah menikah, kamunya belum, atau mungkin jangan sedih kalau kamunya masih jalan-jalan kemana-mana sendiri. It's okay, akan ada waktunya, akan ada eranya. Jadi tetaplah bahagia. Dia pingin kamu bahagia supaya nanti dia gampang membahagiakan kamu, karena kamu sudah ngerti cara membahagiakan aku seperti ini, karena aku sudah pernah melaluinya gitu. Dengarkan intuisi kamu, dengarkan kata hati terdalamnya kamu. Ini intuisi, ini kartu intuisi ya. Ace of Cup ini intuisi yang sangat tajam. Jadi supaya kamu tahu siapa orangnya, nanti intuisi kamu yang akan mengantarkan kamu kepada dia. Apalagi kalau kamu tuh ada perasaan nyaman, perasaan hangat,
dan itu tuh nggak ada keraguan gitu loh. Untuk sampai ke sini kan seminim mungkin ya rasa ragu itu. Kalaupun ada keraguan, ya buktikan, cari tahu apakah itu ragu karena kamu takut ataukah memang feeling gitu, emang jawaban dari doa-doa kamu gitu sih. Jadi dengarkan kata hati terdalamnya kamu gitu. Nah, aku sekarang mau lihat ciri-cirinya dia. Aku tidak akan lihat di sini, aku akan ambil beberapa kartu. Orangnya cerdas ya, sangat cerdas, sangat bijaksana. Kalau dia, ada kemungkinan dia jiwa tua. Jiwa tua tuh apa kak? Kalau kamu percaya dengan konsep reinkarnasi, dia sudah terlahir beberapa kali. Jadi dia dia banyak membawa kebijaksanaan karena sudah banyak pengalaman. Walaupun dia nggak ingat ya, tapi pengalaman dia sudah banyak lah gitu. Jadi aku rasa kalau kamu butuh curhat, butuh masukan, butuh saran, dia tempat terbaik. Terutama nanti kalau dia sudah menjadi sahabat kamu juga. Jago berdebat, komunikasinya bagus, jadi mungkin dia pekerjaannya berhubungan dengan banyak orang gitu ya, dan intinya bagus lah, skill komunikasinya luar biasa bagus di sini. Makanya kenapa dia pingin komunikasi yang bagus juga sama kamu. Dia suka jalan-jalan di alam yang masih asri, yang masih natural, entah mendaki gunung, ke pantai, ke hutan, pokoknya dia lebih suka itu daripada mall ya. Kemungkinannya dia pakai kacamata. November bisa menjadi bulan penting, bulan pertemuan, bulan kelahiran, bulan jadian, bulan pernikahan bisa juga kamu dan dia. Suka main game, tapi ingat waktu gitu. Jadi di saat dia lagi banyak pikiran, dia tuh kayak melampiaskannya, udah main game gitu. Ya nggak apa-apa lah ya, daripada yang aneh-aneh lainnya. Suka juga datang ke tempat-tempat seperti Dufan, jadi taman bermain roller coaster atau biang lala gitu-gitulah, dia suka kayaknya ya. Mungkin nanti kamu akan punya pengalaman ke taman bermain apa gitu ya sama dia barangkali. Oke, dia di sini minimal bersih, rapi, wangi. Kayaknya dia punya parfum yang akan selalu mengingatkan kamu kepada dia. Kalau mencium aroma itu kayak ini aromanya dia gitu. Dia di sini punya kebijaksanaan yang bagus dalam mengelola keuangan, atau bisa juga dia bekerja di bidang keuangan atau lembaga keuangan. Iya, dia di sini suka dengan alam ya. Kelihatannya lebih suka ke tempat-tempat yang lebih alami dibandingkan harus bertemu dengan banyak manusia kayak gitu. Dan aku mau lihat di sini zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa Libra, Leo, Gemini, Aries, Taurus, Pisces. Unsur nama kamu dan dia di sini ada kebalik. N, W, F, R, Z, L, G, C, S, Y, V, M. Lalu di sini tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 5, 18, 17, 19, 25, 1, 4, 2, 16, 26. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai kemungkinan pacar baru di tahun 2025. Semoga ini membantu dan mudah-mudahan dialah orang yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di video yang lain-lainnya. Bye-bye.